Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup F Akuntansi Manajemen B1 akan mempresentasikan tentang artikel yang telah kami review. Berikut materinya. Untuk yang pertama, pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan saling ketergantungan terhadap karakteristik informasi akuntansi manajemen serta dampaknya terhadap kinerja manajerial, yang diambil dari jurnal Studi and Accounting Research oleh Aceng Kurniawan dan Citra Nensi. Tujuan daripada penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan saling ketergantungan terhadap karakteristik informasi akuntansi manajemen serta dampaknya terhadap kinerja manajerial baik secara simultan maupun parsial. Subjek yang dipakai dalam penelitian ini yaitu BUMN di Kota Bandung. Berikut adalah hasil penelitian. Kekuatan dan kelemahan. Kekuatan untuk struktur model pertama yaitu pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan saling ketergantungan terhadap karakteristik informasi akuntansi manajemen secara simultan. Perbedaan dengan rencana penelitian yang pertama yaitu karakteristik informasi yang luas dirasakan kurang tersedia oleh para manajer. Sampel yang peneliti gunakan adalah BUMN. Yang ketiga, banyak keterbatasan dalam penelitian ini sehingga diharapkan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dilakukan perbaikan. Kesimpulan dan sarannya yaitu kesimpulannya pada metastruktur pertama yaitu pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan saling ketergantungan secara bersama-sama mempengaruhi sebesar 52,6% terhadap karakteristik informasi akuntansi manajemen pada BUMN di Kota Bandung. Sarannya yaitu yang pertama, karakteristik informasi yang luas dirasakan kurang tersedia oleh manajer. Yang kedua, sampel yang peneliti gunakan adalah BUMN. Yang ketiga, banyak keterbatasan dalam penelitian ini. Rancangan untuk penelitian selanjutnya yaitu untuk penelitian selanjutnya dilakukan perbaikan dengan tidak hanya meneliti variabel pemanfaatan teknologi informasi dan saling ketergantungan saja, tapi juga mengembangkan variabel kondisional lainnya. Untuk yang kedua, kualitas data dalam riset akuntansi manajemen dan keperilakuan. Bukti empiris dari metode survei di Indonesia yang diambil dari Jurnal Akuntansi dan Keuangan yang ditulis oleh Yani Aryani, Setianing Tias, Hongowati, Juminah, Agnes Utari, Widya Ningtyah. Tujuan penelitian ini yaitu deskriptif dan explanation. Subjek penelitian ini yaitu semua artikel atau paper yang dipublikasikan dalam Proceeding Simposium Nasional Akuntansi dari tahun pertama sampai tahun ke-15 2020. Metode yang digunakan adalah metode survei dengan variabel-variabel penelitian yang lain yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar artikel telah menggunakan prinsip-prinsip dasar yang disarankan dalam melakukan penelitian survei walaupun masih terdapat beberapa hal yang membutuhkan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas data survei. Untuk yang ketiga, yaitu pengaruh karakteristik sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial yang diambil dari Jurnal Akuntansi Indonesia yang ditulis oleh Sri Sulani dan Dedi. Tujuan, subjek, metode, dan variabel penelitian yaitu tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh karakteristik sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial pada BPR yang ada di Kabupaten Demak.
Subjek penelitiannya yaitu manajerial Bank BPR di Kabupaten Demak. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan survei. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh karakteristik sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial. Besarnya pengaruh karakteristik sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial Bank BPR di Kabupaten Demak yaitu sebesar 96,7% dan sisanya 3,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak JJ, yaitu kesimpulan dan saran. Saran yang dapat peneliti sampaikan dengan maksud memberikan masukan yang positif antara lain adalah sebagai berikut. 1. Untuk BPR di Kabupaten Demak. 2. Bagi peneliti selanjutnya, indikator karakteristik sistem akuntansi manajemen saja dinilai tidak cukup untuk menilai kinerja manajerial. Rancangan untuk penelitian selanjutnya. Bagi peneliti selanjutnya, indikator karakteristik sistem akuntansi manajemen saja dinilai tidak cukup untuk menilai kinerja manajerial, sehingga penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk menambah dan mengembangkan indikator-indikator lainnya mempengaruhi kinerja manajer perusahaan. Analisis selanjutnya yaitu perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 69 pada perusahaan agroindustri di Indonesia. Diambil dari Jurnal Akuntansi Manajemen JEAM volume 19 nomor 2 September 2020. Penulis Mukhlis Ramadhani. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan studi empiris terkait pengaruh sebelum dan sesudah penerapan PSAK 69 terhadap kinerja keuangan di perusahaan sektor agroindustri yang terdaftar di BEI. Subjek penelitian yaitu Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2017 sampai 2018 dan bergerak di sektor agrikultur. Variabel penelitian. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah kinerja keuangan atau financial performance. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan nyata pada laba bersih dan ROA dan tidak ada perbedaan yang signifikan pada nilai aset dan DAR antara perusahaan yang menggunakan nilai wajar dengan biaya historis. Kekuatan penerapan PSAK 69 terbukti secara empiris berpengaruh pada kinerja keuangan khususnya rasio profitabilitas. Kelemahan penurunan rasio profitabilitas setelah penerapan PSAK 69 akan menjadikan bad news bagi pengguna laporan keuangan karena perusahaan belum memaksimalkan pengolahan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Perbedaan dengan rencana penelitian. Peneliti ingin mencari perbedaan antara PSAK 69 dengan PSAK 16 dan PSAK 13, tetapi tidak ada perbedaan yang signifikan antara keduanya. Kesimpulan, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 69 agrikultur pada perusahaan agroindustri yang terdaftar di BEI pada 2018 dan sampai 2019. Rancangan untuk penelitian selanjutnya. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu untuk memperluas cakupan pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan yang lebih luas seperti operating return on asset dan return on equity, return on common equity, dan rasio keuangan yang kemungkinan akan terpengaruh dengan penerapan PSAK 69. Review selanjutnya adalah tentang manajemen laba pada perusahaan yang melanggar perjanjian utang. Diambil dari Jurnal Ekuitas volume 14 nomor 1 Maret tahun 2010 halaman 97 sampai 113 ditulis oleh Nur Herawati. Tujuan penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai pola praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan yang melanggar perjanjian utang dan mengenai apakah perusahaan yang melanggar perjanjian utang melakukan manajemen laba lebih besar daripada perusahaan yang tidak melanggar perjanjian utang. Subjek penelitian yaitu semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Metode penelitian.
Populasi penelitian ini terdiri dari semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Variabel penelitian. Pertama, uji regresi dilakukan untuk memperoleh nilai-nilai parameter hasil penelitian. Pengujian hipotesis pertama memberikan bukti empiris bahwa perusahaan yang melanggar perjanjian utang melakukan praktik manajemen laba yang menaikkan laba yang dilaporkan pada periode sebelum terjadi pelanggaran, yaitu T1. Kekuatan manajemen perusahaan yang melanggar perjanjian utang berupaya menghindari konsekuensi pelanggaran perjanjian utang yang cenderung dapat memberikan beban yang berat bagi perusahaan dan bagi manajer perusahaan tersebut. Kelemahan. 1. Kecilnya sampel penelitian yang digunakan. Penelitian ini terdapat bias pemilihan sampel, yaitu perusahaan dalam sampel diketahui telah melakukan pelanggaran perjanjian utang. 47. Sampel perusahaan yang melanggar perjanjian utang melakukan pelanggaran yang berulang. 4. Karena keterbatasan data, penelitian hanya menggunakan 5 tahun periode estimasi, yaitu mulai T2 sampai T6 pada tahun 97 dan tahun 98. Ketika terjadi krisis tidak bisa dihindarkan masuk dalam periode estimasi. Perbedaan dengan rencana penelitian. Hasil pengujian hipotesis pertama periode saat setelah pelanggaran perjanjian utang menunjukkan bahwa rata-rata akurat diskresioner periode saat melanggar secara statistis signifikan sama dengan rata-rata akurat diskresioner periode setelah perusahaan melanggar perjanjian utang. Kesimpulan dan saran. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pola praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan yang melanggar perjanjian utang dan memberikan bukti empiris mengenai kecenderungan perusahaan yang melanggar. Rancangan untuk penelitian selanjutnya. 1. Kecilnya sampel penelitian yang digunakan diharapkan penelitian selanjutnya menggunakan sampel yang lebih banyak. 2. Penelitian ini terdapat bias pemilihan sampel, yaitu perusahaan dalam sampel diketahui telah melanggar perjanjian utang. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya tidak ada bias pemilihan sampel. Review yang ke-6 yaitu peran mediasi reputasi perusahaan terhadap hubungan ukuran dewan direksi dan rating saham akan dijelaskan oleh anggota kelompok selanjutnya. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak Aprilia. Artikel ini diambil dari Jurnal Akuntansi Manajemen volume 3 nomor 1 April 2020. Artikel ini ditulis oleh Robert Zhao, Franciscus Eduardus Daromes, dan Bernhard Yono. Tujuan penelitian ini menginvestigasi pengaruh ukuran dewan direksi terhadap rating saham baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui reputasi. Populasi dalam penelitian ini berupa semua perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015 sampai 2018. Subjek penelitiannya perusahaan sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015 sampai 2018. Metode penelitiannya teori dependensi sumber daya dan teori sinyal. Variabel penelitiannya variabel ukuran dewan direksi, reputasi, dan rating. Hasil penelitian yang pertama menemukan bahwa ukuran dewan direksi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap reputasi perusahaan. Ukuran dewan direksi yang semakin besar berdampak pada reputasi yang dimiliki perusahaan juga cenderung mengalami peningkatan. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian ukuran dewan direksi yang besar mampu mendorong kemampuan perusahaan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan menawarkan berbagai pengalaman yang lebih luas, sehingga menunjukkan reputasi perusahaan yang lebih baik. Kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya, teori dependensi sumber daya menjelaskan bahwa dewan direksi memberikan sumber daya yang bernilai bagi perusahaan. Dewan direksi berasal dari berbagai industri dari area fungsional yang berbeda sehingga membawa latar belakang, pengalaman, keahlian, dan hubungan yang berharga kepada perusahaan. Kelemahannya, semestinya ukuran dewan direksi bisa menjadi tanda untuk para investor karena menggambarkan kualitas perusahaan yang tinggi, tetapi ukuran ini belum menjadi sinyal positif kepada investor. Perbedaan dengan rencana penelitian. Peneliti ingin mencari perbedaan antara PSAK 69 dengan PSAK 16 dan PSAK 13, tetapi tidak ada perbedaan yang signifikan antara keduanya. Dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini ialah ukuran dewan direksi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap reputasi. Perusahaan yang memiliki anggota dewan direksi yang banyak cenderung mempunyai reputasi perusahaan yang baik. Ini terjadi karena latar belakang dan keahlian dewan direksi menaikkan persepsi efektivitas perusahaan. Rancangan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian yang akan datang dapat memperpanjang periode penelitian serta menggunakan indikator ukuran dewan direksi lainnya, seperti karakteristik terkait latar belakang pendidikan dan keahlian yang dimiliki dewan direksi, proporsi direktur yang independen, jumlah atau porsi direktur wanita, jumlah proporsi direktur asing, serta jumlah pertemuan dewan direksi dalam 1 tahun.
Artikel yang selanjutnya berjudul Pengaruh Sistem Akuntansi Manajemen terhadap Pengendalian Biaya Kualitas Produk pada CV Sarana Marine Fiberglass Manado. Diambil dari jurnal EMBA, volume 4 nomor 1 Maret 2016, halaman 272 sampai 282. Artikel ini ditulis oleh Nadia Leni Tengor, Vence Itlat, dan Victoria Z. Tirayo. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh sistem akuntansi manajemen secara signifikan dan positif terhadap pengendalian biaya kualitas produk pada CV Sarana Marine Fiberglass Manado. Subjek penelitiannya, seluruh karyawan CV Sarana Marine Fiberglass Manado. Metode penelitian ini jika dilihat menurut tujuan penelitiannya termasuk dalam penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Variabel penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel independen atau bebas dan variabel dependen atau terikat. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu sistem akuntansi manajemen dan variabel dependennya yaitu kinerja kualitas produk. Penelitian ini menunjukkan bahwa model yang dikembangkan yaitu pengaruh antara peran ekstra karyawan dan penghargaan pelayanan terhadap kepuasan konsumen adalah cocok karena hasil positif dan signifikan, walaupun nilainya tidak terlalu besar. Berdasarkan uji statistik secara parsial atau individual dapat dijelaskan bahwa sistem akuntansi manajemen berpengaruh terhadap pengendalian biaya kualitas produk dengan nilai koefisien yang signifikan. Kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya yaitu sistem akuntansi manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengendalian biaya kualitas produk di perusahaan CV Sarana Marine Fiberglass Manado. Kelemahannya, pencatatan akuntansi yang masih kurang baik, jadi perusahaan perlu memperbaiki pencatatan akuntansi khususnya berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kesimpulan dan saran. Hasil uji hipotesis ditemukan bahwa secara parsial sistem akuntansi manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengendalian biaya kualitas produk di perusahaan CV Sarana Marine Fiberglass Manado. Saran yaitu karena sistem akuntansi manajemen penting dan berpengaruh terhadap pengendalian biaya kualitas produk, maka manajemen CV Sarana Marine Fiberglass Manado perlu meningkatkan implementasi dan sistem akuntansi manajemen di perusahaannya seperti dengan memperbaiki pencatatan akuntansi khususnya berkaitan proses produksi perusahaan. Yang selanjutnya berjudul Pengaruh Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi Manajemen terhadap Kinerja Manajerial dengan Desentralisasi sebagai Variabel Moderating. Artikel ini diambil dari Jurnal Akuntansi dan Keuangan, volume 9 nomor 1 Maret 2018, halaman 34-53. Artikel ini ditulis oleh Ani Irawati dan Riko Ardiansyah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuktikan secara empiris pengaruh karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen yang terdiri dari cakupan luas, ketepatan waktu, agregasi, dan integrasi terhadap kinerja manajerial dengan desentralisasi sebagai variabel pemoderasi. Subjek penelitiannya yaitu karyawan PT Java Comfort Indonesia Tbk, Poultry Brooding Division Area Sumatera yang meliputi wilayah Lampung, Palembang, Jambi, Padang, dan Medan. Metode penelitian yang dipakai yaitu metode kuantitatif dengan pengambilan sampel memakai metode purposive sampling. Variabel penelitiannya yaitu variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen yang meliputi cakupan luas, ketepatan waktu, agregasi, dan integrasi. Dan variabel terikatnya adalah kinerja manajerial dan variabel pemoderasi yang digunakan adalah desentralisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel karakteristik ketepatan waktu, informasi, dan agregasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial, sedangkan karakteristik cakupan luas informasi dan integrasi tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial, dan karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Namun, setelah dimoderasi oleh desentralisasi, interaksi antara karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial tidak berpengaruh signifikan. Kekuatan dan kelemahannya. Kekuatannya dalam meneliti perusahaan ini, pengukuran variabel menggunakan instrumen pengukuran 7 skala Likert, di mana pengukuran tersebut dapat membuktikan hasil uji dengan tepat dan mudah. Namun kelemahannya, karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen, yakni broad scope, timelines, aggregation, dan integration diperoleh belum menunjukkan interaksi terhadap kinerja manajerial untuk variabel moderating desentralisasi. Kesimpulan dan saran. Penelitian ini berhasil menguji bahwa karakteristik informasi yang meliputi timelines berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial, sedangkan karakteristik informasi yang meliputi broadscape dan integration tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Rancangan untuk penelitian selanjutnya. Dengan adanya kelemahan dalam penelitian ini,
Maka diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat memperluas area survei, tidak hanya pada satu perusahaan saja, tetapi juga pada perusahaan-perusahaan yang sejenis yang menjadi kompetitor perusahaan tersebut dalam satu area yang sama, dan diharapkan menggunakan metode penelitian yang berbeda seperti metode wawancara langsung kepada responden untuk memperoleh data yang berkualitas. Artikel yang selanjutnya berjudul Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Pengendalian Kualitas Produk di PT 4 Saudara Manado. Artikel ini diambil dari jurnal Riset Akuntansi Going Concern, volume 12 tahun 2017, halaman 187 sampai 193. Artikel ini ditulis oleh Jan Rilius, Doli Butar-Butar, Herman Karamoy, dan Victorina Zetirayo. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengenai penerapan sistem akuntansi manajemen terhadap pengendalian kualitas produk PT 4 Saudara Manado. Subjek penelitiannya seluruh karyawan PT 4 Saudara Manado. Metode penelitian yang dipakai yaitu bersifat deskriptif kualitatif. Variabel penelitiannya variabel bebas yaitu sistem akuntansi manajemen dan variabel terikat yaitu pengendalian kualitas produk, karakteristik SAM. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Titin. Untuk hasil penelitian, sistem akuntansi manajemen di PT 4 Saudara Manado telah menunjukkan perannya sebagai alat bantu dalam pengendalian kualitas produk dan dapat membantu manajer untuk lebih siap dalam menghadapi permasalahan perusahaan dan pengendalian kualitas produk. PT 4 Saudara Manado hanya perlu memeliharanya agar dalam mengontrol setiap part tidak ada error di setiap proses yang berjalan. Kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya adalah penerapan sistem akuntansi manajemen sudah diterapkan pada PT 4 Saudara Manado. Dalam penerapannya sistem tersebut dapat membantu pengendalian kualitas produk dan mempermudah manajer untuk menghadapi permasalahan perusahaan. Kelemahannya, perusahaan perlu mengadakan pelatihan atau studi banding dengan perusahaan lain supaya dapat meningkatkan manajemen perusahaan. Kesimpulan dan saran. Dari hasil penelitian diketahui bahwa PT 4 Saudara Manado sudah menerapkan sistem akuntansi manajemen dengan baik. Perusahaan hanya perlu mempertahankannya sehingga dalam mengontrol tiap bagian yang ada tidak terjadi kesalahan dalam setiap proses yang berjalan. Untuk artikel selanjutnya adalah tentang hubungan antara sistem akuntansi manajemen dan ketidakpastian lingkungan yang dirasakan terhadap kinerja material. Artikel ini merupakan Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis volume 8 36 nomor 1 Januari 2013 dan ditulis oleh Endang Raino Wirjono. Tujuan, subjek, dan variabel penelitian. Berikut bisa disaksikan ya tujuan penelitiannya, yaitu untuk mengetahui hubungan antara sistem akuntansi manajemen dan ketidakpastian lingkungan yang dirasakan oleh manajer dengan kinerja manajerial. Subjek penelitiannya kurang lebih sumber data yang diperoleh dalam melakukan penelitian. Sampel pada penelitian ini adalah para manajer dari perusahaan. Untuk variabel penelitian, kinerja material, ketidakpastian lingkungan, dan sistem akuntansi manajemen. Hasil penelitian. Berdasarkan jawaban responden mengenai ketidakpastian yang dirasakan menunjukkan 30% atau terdiri dari 9 orang menyatakan bahwa mereka merasakan ketidakpastian yang sangat rendah. 20% menyatakan sedang dan sisanya sebanyak 50% menyatakan ketidakpastian yang tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan yang dirasakan oleh para manajer masih cukup tinggi, akan tetapi para manajer mengikuti kecukupan ketersediaan sistem informasi akuntansi manajemen di tempat kerja mereka. Sementara itu, kinerja manajerial menunjukkan rata-rata sedang. Kesimpulan dan saran. Ketidakpastian lingkungan yang dirasakan oleh para manajer masih cukup tinggi. Akan tetapi, para manajer mengakui kecukupan ketersediaan sistem informasi akuntansi manajemen di tempat kerja mereka. Sementara itu, kinerja manajerial menunjukkan rata-rata sedang. Beralih ke artikel pengaruh
teknologi informasi, saling ketergantungan, karakteristik sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial. Artikel ini diambil dari Jurnal Akuntansi dan Keuangan volume 4 nomor 2 November 2012 dan ditulis oleh Arsono Laksamana Muslihah. Tujuan, subjek, metode, dan variabel penelitian. Kurang lebih tujuan penelitian ini adalah mengkaji peran karakteristik sistem akuntansi manajemen terhadap hubungan antara teknologi informasi, saling ketergantungan, dan kinerja material. Subjek penelitiannya terdiri dari respon yang diperoleh 110 manajer yang bekerja pada perusahaan industri manufaktur di Jawa Timur, dianalisa dengan menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM. Metode penelitiannya menggunakan pengumpulan data dan pemilihan sampel, pengukuran variabel, serta metode analisis data. Variabel penelitian terdiri dari teknologi informasi, saling ketergantungan, dan sistem akuntansi manajemen skop. Rancangan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan manufaktur. Untuk penelitian selanjutnya, dapat mencoba pada jenis usaha yang lain, industri jasa, ataupun sektor publik. Selain itu, penelitian ini hanya menekankan penggunaan karakteristik SEM scope. Maka untuk penelitian selanjutnya dapat mencoba pada karakteristik SEM yang lain, yaitu tepat waktu, agregasi, dan integrasi. Lalu lanjut ke artikel pengaruh penerapan informasi akuntansi manajemen dan sistem pengukuran kinerja terhadap kinerja manajerial. Artikel ini diambil dari jurnal MIMBA volume 1 nomor 3 Juni 2013 halaman 239 sampai 247. Ditulis oleh Steffi Sigilipu. Tujuan penelitiannya untuk menguji pengaruh penerapan informasi akuntansi manajemen dan sistem pengukuran kinerja terhadap kinerja manajerial. Subjek penelitian adalah terdiri dari 30 manajer yang terdiri juga dari 10 manajer dan 20 deputi manajer pada PT PLN Persero wilayah Sulu Tenggo untuk berlokasi. Subjek penelitian data diperoleh dengan menggunakan kuesioner terhadap 30 manajer yang terdiri dari 30 manajer dan 20 deputi manajer pada PT PLN wilayah Sulu Tenggo yang berlokasi di Manado, Sulawesi Tengah. Metode penelitiannya menggunakan metode analisis uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, dan regresi linear berganda. Variabel penelitiannya yakni akuntansi manajemen dan kinerja manajerial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis yang diterima yaitu hipotesis H2, di mana penerapan sistem pengukuran kinerja berpengaruh signifikan secara statistik terhadap kinerja manajerial. Sedangkan hipotesis yang ditolak adalah hipotesis H1, di mana penerapan informasi akuntansi manajemen berpengaruh signifikan secara statistik terhadap kinerja manajerial. Kekuatan dan kelemahan. Jurnal dari penulis dipaparkan secara lengkap mulai dari abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, serta penutup, sehingga sudah cukup memenuhi kaidah jurnal. Kelemahannya, tidak adanya sampel yang dipaparkan oleh penulis dalam penelitian ini karena penelitian dilakukan kepada seluruh populasi yang berjumlah 30 orang. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, informasi akuntansi manajemen dan sistem pengukuran kinerja berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Dari kedua variabel bebas yang diteliti, faktor sistem pengukuran kinerja mempunyai pengaruh yang paling dominan
dibandingkan dengan faktor informasi akuntansi manajemen. Sedangkan untuk saran yakni bahwasanya pemanfaatkan informasi akuntansi manajemen berkualitas bagi para manajer hendaknya terus dilakukan sebagai dasar pengembalian keputusan dengan memperbaiki sistem pengolahan informasi dari berbagai aspek termasuk pengembangan teknologi informasi sehingga dapat menghasilkan informasi yang berkualitas. Rancangan untuk penelitian selanjutnya, pengukuran pada kinerja manajerial dapat diperluas atau ditambahkan faktor-faktor lain yang dapat berpengaruh pada kinerja manajerial. Demikian paparan review dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih telah menyaksikan video paparan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.